Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang ashab al-fadilah, hadratil ulama, bil khusus Wakil Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan seluruh jajaran pengurus besar yang kami hormati, Bapak Ketua MPR RI, Bapak Ketua DPD RI, Bapak Panglima TNI, Bapak Ketua DPR RI, Bapak Kapolri, tadi sudah. Kemudian Bapak Menteri PU, Ibu Menteri Khafifah, Ibu Menteri Susi KKP ya, Bapak Laude Syarif, Wakil Ketua KPK, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pejabat Gubernur DKI, Pak Fakhri Hamzah, Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak Hanif, dan menteri-menteri yang lain yang nggak kelihatan. Ya. Dan juga Ketua Umum PKB, Pak Menteri Ristek. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-91 menurut perhitungan Hijriah atau 94 menurut perhitungan Miladiyah. Terbalik ya. Ya, yang terbalik, yang Hijriahnya 94, Miladiyahnya 91. Karena itu kita mari bersyukur kepada Allah. Sebab kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nanti akan ditambah lagi. Ini ada orang tiap hari syukur terus. Ternyata kepengen ditambah. Apanya yang ditambah? Dengan umur yang panjang ini, dengan pengalaman yang banyak ini, insya Allah Nahdlatul Ulama akan lebih matang di dalam rangka memberikan pengabdiannya kepada umat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sebagai organisasi terbesar, Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan sebagai organisasi yang besar, di samping tanggung jawab yang besar, juga supaya Nahdlatul Ulama tentu memiliki hak yang besar. Karena tanggung jawab itu juga berbanding dengan haknya. Jangan tanggung jawabnya besar, haknya kecil. Itu kalau menurut istilah ulama tidak adil. Adil itu memberikan apa yang menjadi kewajibannya, ya'ta'u ma alaihi, dan memperoleh hak sesuai dengan haknya, yaitu akhdhu malahu,
Kalau dia memberikan lebih kecil dari kewajibannya, itu namanya zalim. Ya. Tadi kan sudah disinggung oleh Ketua Umum, jangan proposal terus, ya, supaya kita ini punya tanggung jawab. Tapi proposal juga tidak apa-apa. Dan anggap saja NU sedang mengambil haknya. Kan haknya belum diambil, kewajibannya sudah. Nah, cuman kewajibannya lebih besar kalau tadi disebut itu, haknya yang belum besar. Ya. Tanggung jawab besar yang harus diberikan oleh Nahdlatul Ulama, tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab ulama. Tanggung jawab ulama itu adalah ada dua paling tidak. Tanggung jawab keumatan, mas'uliyatul ummah, dan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, mas'uliyah wataniyah. Di dua tanggung jawab ini yang harus dipikul. Tanggung jawab keumatan itu tanggung jawab yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau akan meninggal, yang ditangisi, yang diprihatinkan oleh Rasulullah bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan istrinya, tetapi umatnya. Beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Ini oleh karena itu para ulama sebagai warathatul anbiya ini menjadi tanggung jawabnya untuk memikul tanggung jawab keumatan. Tanggung jawab keumatan itu antara lain dalam rangka himayatul ummah, menjaga umat. Menjaga dari apa? Anil i'tiqadatil fasidah, dari akidah-akidah yang menyimpang, dari pemahaman yang menyimpang. Ya. Ada aliran sesat. Ada juga kemarin itu ada orang yang ngaku bisa menggandakan uang. Banyak yang percaya. Bahkan ada profesor doktor juga percaya. Saya bilang baru bisa menggandakan uang saja pengikutnya puluhan ribu. Apalagi kalau dia bisa menggandakan istri, itu saya kira. Pasti pengikutnya banyak, terutama yang tidak bisa menggandakan sendiri itu. Ya. Kalau bisa menggandakan sendiri itu nggak perlu itu. Ya. Menjaga umat anil afkaril munharifah, dari cara berpikir yang menyimpang, cara berpikir yang tekstualis, yang sangat ketat dengan nas-nas. Kalau menurut Imam Al-Qarafi disebut al-jumud 'alal manqulat, statis pada tek-tek saja, sehingga tidak terjadi pengembangan pemahaman, kaku. Nah, tadi disebutkan oleh Ketua Umum bagaimana kita bisa, sebab ada ijtihad walaupun tidak ada nas. Imamul Haramain mengatakan bahwa syariah itu ada yang mansusah, ada yang ijtihadiyah, ada yang ada nasnya, ada yang hasil ijtihad. Nasnya tidak jelas, hal-hal yang sifat kebudayaan, kebiasaan, itu tidak jelas, maka di situ ijtihad. Bahkan menurut Imamul Haramain, fa inna ma'dam asy-syari'ah sadara minal ijtihad, kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad. Ijtihadnya ulama. Kenapa? Li'anna nususa mahdudah, nas itu terbatas. Ya, tidak banyak, tidak tambah-tambah. Ya, walakinnal hawadits wal waqa'i wan nawazil, peristiwa-peristiwa, masalah-masalah
ghairu mahdudah, tidak terbatas terus, apalagi di negeri-negeri seperti Indonesia dan Nusantara ini, maka masalah-masalah yang dihadapi itu semakin banyak, termasuk masalah-masalah budaya, sosial budaya, masalah ekonomi, masalah-masalah yang lain. Di sini perlunya ijtihad itu. Tapi ada lagi cara berpikir yang liberal, ya, itu di dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama secara berlebihan. Menjaga umat juga dari apa? Gerakan-gerakan yang ekstrim. Anil harakat at-tatarrufiyah. Gerakan ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Gerakan yang fundamentalis agama dan fundamentalis sekuler. Ini dua-dua ini berbahaya ini, gerakan-gerakan ini. Oleh karena itu perlu dibimbing supaya umat tidak terprovokasi oleh gerakan-gerakan baik yang fundamentalis agama maupun fundamentalis sekuler. Ya. Ini saya kira, dan gerakan-gerakan ini sangat berbahaya di negara kita. Kalau Nahdlatul Ulama itu saya menyebutnya gerakannya itu santun, layyinan, la faddan wala ghalidhan, santun, tidak keras, tidak galak. Ya. Tatawwu'iyan, yaitu mengajak orang dengan sukarela, la ikrahiyan wala ijbariyan, tidak maksa-maksa, wala intimidasiyan, tidak intimidasi, ya, wala ancamian, nggak pakai ancaman, wala terorian, nggak pakai teror-teror. Kemudian juga Nahdlatul Ulama itu dalam mengembangkan gerakannya, yaitu dengan cara-cara yang tasamuhiyan, toleran, la ananian wala ta'assubiyan, tidak ego dan tidak fanatik. Dan memang ajaran Islam itu sejatinya ajaran yang toleran. Makanya disebut di dalam Al-Quran, lakum dinukum wali, agama anda, agama anda, agama. Jadi secara teologis Islam itu toleran. Ajaran agama anda, agama saya, agama saya. Kemudian ulama nambah lagi, lakum madhabukum walana madhabuna. Nah, madhab anda, madhab saya. Kita sama-sama saja, ya. Kemudian ditambah lagi satu lagi oleh ulama, lakum partai hukum walana partai yuna. Jadi antar partai itu tidak perlu ada ya konflik, ya. Iya, PKB, iya, PAN. Nah, ada lagi apa yang lain-lain. Jadi lakum partai hukum walana partai yuna. Dan Nahdlatul Ulama itu mengembangkan ajaran tawaddudiyan wa tarahumiyan, saling mencintai dan saling menyayangi, ya. La taghadubiyan wa la takhasumiyan, tidak saling membenci dan saling bermusuhan. Nah, ini penyakit taghadub, takhasum itu, saling bermusuhan itu. Makanya Nahdlatul Ulama mengembangkan prinsip ukhuwah. Ya. Karena apa? Karena supaya ada mawaddah warahmah. Jadi mawaddah warahmah itu bukan hanya prinsip yang dikembangkan di dalam keluarga, tapi juga di dalam kehidupan masyarakat. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Tapi ada lagi satu lagi, yang nomor pertama itu ukhuwah nahdiyah.
ini penting. Ya, kita ngembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, sama NU-nya berantem. Nah ini makanya ditambah ukhuwahnya itu jadi 4. Ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Walaupun ketua umum mau membalik-balik itu urusannya ketua umum. Mana yang dulu, mana yang belakang. Jangan kayak urusan Pancasila dibulak-dibalik gitu. Jadi masalah nantinya itu. Saya kira ini kita menjaga. Kemudian juga selain menjaga umat, kewajiban Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keulamaan yaitu melakukan penguatan at-taqwiyah wal islah, melakukan penguatan ya dan perbaikan di bidang apa? Di semua bidang. Sumber daya manusia, di dalam masalah-masalah ekonomi terutama kita melakukan penguatan keumatan di bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu, kalau tadi disebut bahwa paradigma NU itu ada 2, al-muhafadzah 'alal qadimus salih, menjaga yang lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik. Menurut saya masih perlu ditambah 1. Ini kurang inovatif. Kalau hanya menjaga dan mengambil, apa yang harus ditambah? Al-islah ila ma huwal aslah, melakukan perbaikan supaya lebih inovatif ke arah yang lebih baik. Jadi menjadi 3 itu. Tapi karena al-aslah itu yang lebih baik itu tidak permanen, tidak statis. Hari ini aslah, besok tidak lagi. Besok aslah, lusa tidak lagi. Karena itu perbaikan ke arah yang lebih baik, al-islah ila ma huwal aslah, harus dilakukan secara berkelanjutan, secara terus-menerus, secara sustainable. Karenanya, maka kaidahnya pun menjadi kita tambah al-islah ila ma huwal aslah, tsummal aslah fal aslah. Jadi, perbaikan karya yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Kalau menjam istilahnya birokrat itu, namanya itu continuous improvement. Nah, ini bukan bahasanya Rois Am itu. Ya, continuous improvement. Al-islah ila ma huwal aslah, tsummal aslah fal aslah. Nah, yang ketiga antara lain di dalam rangka mengembangkan tanggung jawab keumatan ini adalah khidmatul ummah, melayani umat, yaitu khidmah ijtimaiyah litaisiril muhtajina wal muttarrin, yaitu pelayanan publik, khidmah ijtimaiyah untuk mempermudah orang-orang yang membutuhkan dan memerlukan. Karena itu sekarang Nahdlatul Ulama sedang mengembangkan rumah sakit dalam rangka khidmah tul ummah, mengembangkan pendidikan supaya masyarakat memperoleh akses kesehatan maupun pendidikan secara lebih mudah. Dan ini menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan ini bagian tanggung jawab daripada Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar. Yang utama adalah menjaga negara ini dari berbagai kemungkinan terjadinya konflik, merawat dan menjaga kerukunan, kebinekaan, dan menjaga hubungan dan toleransi supaya negara ini tidak terjadi konflik. Karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut secara politis, perlu adanya kembali dibangun komitmen kebangsaan dan kenegaraan
bagi seluruh kekuatan masyarakat. Sehingga ada komitmen baru, apakah masih memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara, sehingga perlu ada deklarasi lagi pada masa sekarang ini. Dan untuk menghindari konflik-konflik di lapangan, menurut saya perlu adanya dialog nasional, rembuk nasional, terserah namanya. Untuk apa? Untuk menghilangkan kecurigaan, untuk menghilangkan konflik-konflik yang bisa terjadi, yang sifatnya solutif, yaitu mencari solusi dalam mengatasi berbagai hal, dan juga antisipatif, yaitu menghadapi, mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal di masa datang, dan juga rekonsiliatif, yaitu melakukan kembali kesatuan, keutuhan untuk membangun seperti kalau menurut ajaran Islam husnul tafahum, saling pengertian yang antara kekuatan dan elemen bangsa. Sebagai organisasi terbesar, maka saya minta Ketua Umum agar Nahdlatul Ulama mengambil peran dan prakarsa untuk hal-hal di dalam rangka menjaga bangsa dan negara. Itu saja barangkali apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.